Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uju Juwaina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Dalam video ini saya akan melaksanakan modul 3.1 dalam demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai ibu kepala sekolah, dalam hal ini dengan tema dilema etika. Bagaimana Ibu, siap untuk diwawancara hari ini sama saya? Insya Allah siap. Ya. Siap Ibu, silahkan untuk perkenalkan diri dulu. Terima kasih, nama saya Neneng Imas Kurnia, Kepala Sekolah di SDN Karyasari 2, Kecamatan Sukaresmi. Pada hari ini akan diwawancara oleh Ibu Uju Juwaina sebagai salah satu tugas di kegiatan calon guru penggerak. Baik Ibu, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Nah, selama ini menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Memang sebagaimana kita ketahui bahwa di suatu organisasi itu pasti ada yang disebut dilema etika, walaupun itu tidak termasuk kategori yang berat ya, tetapi itu bisa terjadi pada kegiatan kita sehari-hari, baik dilema etika antara guru dengan kepala sekolah ataupun kepala sekolah dengan guru, bahkan guru dengan guru, juga guru dengan murid atau murid dengan gurunya. Jadi sebagaimana manusia biasa, kita punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing, di mana latar belakang kita juga berbeda-beda ya, berangkat dari keluarga yang berbeda, cara mendidiknya juga berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa etika itu tidak ada sekolahnya ya, tapi itu tentang kepribadian seseorang, apakah pribadi kepala sekolah ataupun pribadi guru. Namun demikian kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ketika ada dilema etika yang terjadi atau yang kita alami di kegiatan kita sehari-hari. Kita harus tetap memaklumi sebagai kekurangan dari mitra-mitra kerja kita. Terlebih lagi kalau dilema itu terjadi di antara atau yang dilakukan oleh siswa terhadap guru, berarti kita harus meluruskan bagaimana agar anak-anak didik kita itu bisa mengetahui, bisa memiliki etika yang baik antara murid dengan gurunya. Dan itu sekarang dengan adanya perkembangan zaman itu sudah ada pergeseran ya. Sudah ada pergeseran bagaimana etika murid kepada guru beda dengan zaman kita dulu ya. Kalau dulu mah ketika kita mau lewat ada guru itu sudah jauh-jauh itu sudah membungkuk berarti. Kalau sekarang kan tidak. Jadi itu sebuah dilema etika bagi saya ya, bagi kita semua, bagaimana kita agar membuat anak itu tidak melakukan hal-hal seperti itu yang mungkin karena ibu mah guru zaman dulu ya, produk dulu, jadi etika itu harus diluruskan. Jadi murid-murid sekarang juga harus paham bahwa ketika di luar jam mengajar juga tetap harus menggunakan etika tersebut. Ya, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, betul. Memang betul apa yang ditanyakan tersebut. Kita sering berada di posisi yang disebut dilema itu. Di samping ada masalah ini juga sangat emergensi gitu ya. Tapi kita jangan lupa dalam berorganisasi kita juga perlu berbicara, perlu sharing dengan bapak dan ibu guru yang lain ketika ada permasalahan ini. Walaupun kepala sekolah punya hak otoriter ya, tetapi saya tidak menggunakan hak itu karena kita di sini menjaga perasaan, menjaga saling menghargai. Ketika sudah disampaikan kepada minimal dengan guru yang dianggap senior ya, walaupun kita tidak bisa karena ini waktunya yang segera ini. Kita berbicara dengan guru yang dianggap senior di sini bukan faktor usianya, tetapi senior dari cara berpikirnya, senior dalam kepribadiannya. Minimal itu.
saya berbicara dulu dengan guru senior tersebut, bagaimana mana yang akan diambil, apakah masalah yang A atau yang B, atau bagaimana kedua masalah tersebut harus diambil keputusannya dalam waktu yang sama. Minimal kita komunikasi dengan salah satu atau beberapa orang guru senior, walaupun tidak dengan semua. Itu yang biasa kami lakukan, karena saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai kepala sekolah yang punya otoritas gitu. Hak prerogatif kepala sekolah saya hampir tidak menggunakan hal itu. Istilahnya selalu menggunakan berkolaborasi Iya. gitu ya Bu ya. Berkolaborasi dan komunikasi. Ya. Oke Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Seperti yang telah tadi sampaikan, kita lihat dulu nih permasalahan yang akan diambil keputusannya. Kalau memang tidak terlalu berat, cukup dengan berbicara dengan guru yang dianggap senior, berbicara, disampaikan permasalahannya, kemudian diminta pendapatnya dari guru senior tersebut, apa yang menurutnya itu terbaik. Karena bagi kami, walaupun dia guru, tetap sebagai calon seorang pemimpin juga harus tahu lah ketika menghadapi permasalahan ini bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau masalahnya itu lebih kompleks, lebih berat, kami biasa mengadakan bukan rapat tugas sih ya, ngobrol bareng lah, ngobrol dengan semua guru. Ketika jam istirahat berada di ruang guru, kita ngobrol, disampaikan ada permasalahan seperti ini. Namun pada dasarnya tetap yang dipakai itu setelah masing-masing mengeluarkan pendapatnya, tetap keputusannya ada di kepala sekolah. Namun demikian, saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusannya itu enak ketika semua unsur yang ada di sekolah ini sudah tahu permasalahan yang seperti apa. Jadi kenapa itu kami lakukan? Agar pada saat mengambil keputusan itu tidak salah mengambil keputusan. Ketika keputusan itu sudah diambil, apabila ada pihak-pihak tertentu yang menanyakan hal ini, bisa datang kepada semua warga sekolah. Jadi tidak harus kepada kepala sekolah, karena semua warga sekolah sudah memahami tentang permasalahan hari itu. Itu makanya ketika ada permasalahan kami duduk bersama, kita ngobrol, sharing, dan itu seperti itu yang selalu kami lakukan. Ya, intinya dilihat dulu inti permasalahannya ya Bu, lalu baru dimusyawarahkan di lingkungan sekolah atau di keluarga sekolah ya Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Terkait dengan dilema etika serba salah ya. Namun pada dasarnya kan warga sekolah, terutama guru dengan kepala sekolah sudah tahu lah etika moral yang seperti apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan siapa, harus seperti apa. Sebetulnya itu sudah bukan rahasia, sudah ada tugas masing-masing bisa melaksanakan hal tersebut. Namun kita kembali lagi kepada kekurangan dari masing-masing warga sekolah, dan kita juga tidak semua perilaku kita itu selalu menggunakan etika tersebut, karena bagi saya sebagai kepala sekolah tidak membatasi pergaulan atau komunikasi dengan guru. Jadi tidak terlalu formal. Ketika pada saat rapat baru kita formal yang digunakannya. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa ada teman-teman yang melanggar etika moral tersebut. Jadi anggap biasa saja gitu, seperti itu. Karena walaupun seidealis apa kita, karena kita berawal atau bersumber dari keluarga yang berbeda, mungkin keluarga ama di rumahnya selalu menggunakan etika-etika itu, sehingga anak itu terbiasa ketika disiplin, beretika sejak kecil akan terbawa ketika kita sudah menjadi dewasa. Dan ini yang disebut dilema itu, kita profesi sudah sesama guru, tapi kekurangan dan kelebihannya itu pasti ada. Bahkan kekurangan dari segi etika juga pasti ada. Dari bahasa atau dari ya perilaku gaya tubuh lah. Gaya tubuh yang idealis yang saya tahu dan saya lakukan itu seperti ini,
tidak semua guru bisa melakukan hal yang sama. Dan mungkin bagi guru tersebut tidak merasa melanggar etika moral, padahal menurut pandangan kita itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting kepala sekolah juga legowo, sudah paham akan kekurangan dan kelebihan dari mitra-mitra kerja di sekolah. Jadi tidak pernah ada permasalahan yang serius lah kalau tentang kaitan dengan etika moral. Seperti apapun kita terima sebagai kekurangan dan kelebihan dari mitra kita, dari rekan kita, dan itu bukan sebuah permasalahan yang terlalu menyakitkan ya. Kita harus bukan mengesampingkan perasaan, tapi kita harus lebih legowo lah, lebih memahami akan kekurangan dan kelebihan. Baik. Nah, dari permasalahan itu yang sudah sudah dilakukan di sekolah Ibu, berarti intinya memberikan kesempatan gitu ya kepada kepada guru-guru, rekan guru untuk berekspresi istilahnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya betul, sebagai tantangannya ya, kadang-kadang kita mau berbicara seperti ini, yang akan dibicarakan terkait dengan perilaku ada teman-teman guru yang belum memahami tentang etika tersebut. Hanya ketika masalah itu tidak terlalu buruk efeknya buat salah seorang guru itu, ya kita sampaikan apa adanya, karena memang guru juga harus tahu etika seperti apa dan etika bagaimana yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kepala sekolah, dengan sesama teman, dan situasi seperti apa ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin dianggap kurang beretika. Namun seperti tadi, ketika ada tamu yang datang, insya Allah karena kita basicnya juga sudah menjadi guru dan punya pendidikan yang sama, insya Allah itu bisa diminimalisir. Namun demikian kita tidak boleh idealis juga, oh ini harus begitu, tidak. Tetap kita juga melihat pribadinya. Kalau yang pribadinya yang welcome, no problem, mau disampaikan merah, ya merah saya sampaikan. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak sangat tahu juga gitu ya tentang pribadi-pribadi guru-guru atau warga sekolah di sana. Ada yang harus dengan cara diplomasi, ada yang harus ditomol, dia belak-belakan, ada juga yang harus pelan-pelan, karena memang karakternya berbeda-beda. Itu bukan tantangan sih juga yang sebenarnya itu, karena memang tahapan-tahapan yang harus pimpinan ambil ketika menghadapi hal seperti itu. Jadi kita enjoy saja gitu. Karena bukan kewajiban kita untuk menjamin hatinya itu sebaik yang kita inginkan, tapi kita hanya cukup berusaha dan mendoakan agar hatinya itu bisa lembut, bisa baik seperti yang kita inginkan. Dan perlu jadi catatan kita bahwa tidak semua mitra kerja itu bisa sepemahaman dengan kita. Tapi yang lebih penting bagaimana saya sebagai kepala sekolah untuk memahami karakter masing-masing. Itu yang selalu kami pegang seperti itu. Baik. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, terima kasih. Biasanya ketika ada rapat dewan guru ya, terakhir kan suka ada tanya jawab. Saya selalu menyampaikan nanti pada saat tema atau materi pada rapat sudah disampaikan, Bapak dan Ibu silahkan untuk memberikan masukannya atau saran-sarannya dengan tetap dalam koridor kesopanan. Paling seperti itu yang selalu disampaikan. Tapi tidak berarti selama ini ada guru yang tidak sopan, tidak. Tapi itu sebagai bentuk dari sebagai orang tua selalu mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip etika tersebut, sehingga
pada saat memberikan solusi ataupun menyampaikan pendapatnya pada koridor yang berada pada tata krama yang benar, seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, itu mah ketika kita musyawarah formal ataupun tidak formal. Jadi kita akhirnya sudah menjadi biasa gitu ya, ketika menyampaikan pendapat ataupun saran ataupun usulan-usulannya harus seperti apa, mereka itu kami menyampaikan dengan seperti tadi. Dan saya pun sebagai kepala sekolah ketika menyampaikan gagasan itu menggunakan dengan etika-etika tertentu, jadi tidak bisa otoriter, ya ini mah kewenangan kepala sekolah jadi guru, enggak. Saya tidak berprinsip seperti itu. Tetap bagaimana kepala sekolah menjaga etika ketika berbicara dengan guru, guru juga begitu. Jadi apa yang kita tuai itu ya kita peroleh seperti itu. Jadi kalau kita tidak memakai etika, pasti yang kita terima pun seperti itu. Karena baik buruknya mitra kerja atau relasi di sekolah itu tergantung bagaimana kita memberikannya kepada teman-teman di sekolah. Ya, jadi diajak penyelesaian masalah itu diajak berdialog santai agar penyelesaiannya itu santai juga gitu ya, Bu. Jadi tidak ada yang di sini tertekan atau bagaimana, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya. Tapi kalau memang itu kaitannya dengan aturan ya, kalau aturan pegawai negeri itu pasti saya sampaikan sesuai dengan aturan, tegas gitu. Iya. Itu mau enak atau mau tidak enak karena memang aturannya seperti itu. Iya. Ya silahkan. Tapi kalau berkaitan dengan etika mah susah. Iya. Kita di situ ada perasaan ya, bukan perasaan yang sentimental juga, perasaan yang harus kita jaga. Bagaimana lawan bicara kita itu tidak merasa tersinggung atau tidak merasa wah gak enak nih. Jadi biar terbuka lah, biar unek-uneknya gagasan-gagasan itu bisa dikemukakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, banyak sekali sumbang saran dari mitra kerja di sekolah ketika ada permasalahan. Bahkan sebagai pimpinan ya, ketika ada iya mah masalah ini bisa ditangani sendiri. Kalau saya tidak langsung seperti itu. Kita minta pendapat teman-teman bagaimana nih responnya ketika sekolah ada masalah ini, peduli enggak gitu, peduli tidak nih teman-teman. Makanya saya suka ajak bicara, ini bagaimana kita ada walaupun kita sudah tahu jawabannya, tapi saya ingin tahu nih teman-teman guru itu peduli tidak gitu dengan yang dihadapi oleh sekolah. Jadi kami mengajak berbicara, kemudian akhirnya ada masukan-masukan karena memang sudah bisa dipastikan bahwa gagasan yang baik itu akan muncul dari A, B, C, D gitu. Ada soalnya kan tentang pribadi tadi ada yang biasa-biasa saja gitu. Udahlah ikut aja, pasti itu akan selalu ada seperti itu. Tetapi di sini tujuannya adalah membiasakan kita selalu berbagi dalam suka atau mau duka. Kita menyampaikan masalah tersebut kepada semuanya. Walaupun pada akhirnya mah keputusannya mangga terserah Ibu. Bagaimana kalau seperti ini, pendapat Ibu begini. Walaupun pendapat itu dari awal sudah diketemukan ya, sudah ada solusi. Tapi kita selalu melaksanakan seperti itu. Dan alhamdulillah ketika ada sebuah permasalahan sudah dibicarakan dengan teman-teman, jadi kita enjoy gitu, kita ringan gitu. Tidak seperti terserah Ibu kepala sekolah yang mengambil keputusan, kita mau tidak tahu apa-apa. Saya tidak mau seperti itu, karena semua pribadi itu akan menjadi pemimpin ke depan, yang sekarang pun sudah menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Wah, kita sudah lama ya Bu ngobrol atau wawancara Ibu. Sebenarnya bukan wawancara sih ya, lebih ke saya ingin dapat ilmunya gitu. Kita udah di sesi terakhir nih, pertanyaan terakhir dari saya buat Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika itu? Ya. Pertama, kita tidak boleh sombong ya. Betul. Tadi itu hak otoriter kepala sekolah itu jarang saya pakai ya, saya gunakan gitu. Kedua,
kita juga merasa walaupun saya berada pada posisi kepala sekolah tetap punya banyak kekurangan, dan guru-guru pun walaupun mitra kerja tetap punya kelebihan baik secara pribadi ataupun secara wawasan ya, pasti akan ada kelebihannya, dan itu yang bisa kita ambil, bisa kita gali bagaimana pimpinan itu mengambil keputusan, bagaimana menggali potensi dari guru-guru, sehingga guru-guru pun merasa yakin, merasa percaya diri karena sudah terbiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita tidak pernah menggunakan hak otoriter atau keegoisan sebagai seorang pimpinan. Tetapi ketika emergensi pun pasti ada beberapa orang guru yang saya minta pendapatnya, ajak bicara, yang disebut guru senior tadi, senior dalam pemikiran, ya bukan hanya dalam usia, tapi senior dalam pemikiran, senior dalam keilmuannya, seperti itu. Jadi kita tidak pernah lepas dari musyawarah yang ada di sekolah. Wah, sangat luar biasa sekali Ibu. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, saya mendapatkan ilmu banyak sekali hari ini. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya buat saya untuk wawancara ini, dan saya juga banyak terima kasih saya mendapatkan ilmu dari Ibu hari ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih. Kita akhiri saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.